Kang. Tadi kan waktu pas ada relay yang on, sensasinya gimana sih Kang? Kalau saya kan sensasinya pas awal-awal tuh gitu ya. Awal-awalnya Ya saya enggak Saya tahu. Kok nanya saya? ya kalau saya mah rasanya ya ada ya masuk hangat ya, rasa hangat gitu. Di relung perut gitu. Bahaya. Nasi goreng. Ya hawa panasnya mulai terasa lah. Terus banyak tekanan terasa di sekitaran kepala. Ya gitu. Rasa-rasanya sih pas awal si relaynya. Bisa nggak itu megang mic teh diem? Oh iya. Masalahnya susah, ini tangannya terlalu dinamis. Ya pas 15 menit awal kan, yang waktu pas relaynya on buat akselerasi. Jadi si hawa panasnya teh kerasa. Tapi kalau saya sih nggak, apa ya namanya tuh, nggak meniatkan buat merasakan hawa panas gitu. Cuman yang pergerakannya. Jadi ada sesuatu yang bergerak itu. Jadi Gitu. ada gerakan-gerakan. Iya, gerakan gitu. Ada yang bergerak-gerak gitu. Cuman Separatis. globalis. Tapi kalau dipikir-pikir mah hawa panasnya mah di luar sih, udah bukan di dalam. Oke. Jadi kayak ya ada yang menyebar keluar lah. Dari dalam. Ya dari dalam, yang dalamnya yang bergerak gitu. Yang saya rasa sih seperti itu. Yang pas pada 15 menit pertama waktu pas relaynya apa? On. Iya on buat program akselerasi maksudnya. 15 menit sesudahnya yang programnya ditambah dengan DPDR itu, yang apa? Detoksifikasi, purifikasi, defragmentasi sama regenerasi. Nah, si panasnya tuh gak terlalu kerasa. Jadi kayak ada yang keluar. Ada beberapa tekanan di ya titik-titik badan lah. Sama sensasi yang paling jelasnya teh waktu pas itu tuh, waktu pas menit-menit awal, waktu pas penambahan program tadi teh. Jadi kayak ada yang menusuk di sekitaran perut atas, ada yang loncat, nusuk, tajam. Oke. Dibilang panas enggak, dibilang dingin enggak, ya pokoknya mah tajam aja. Gimana rasanya tajam gitu kata Josh itu. Rasanya itu. Ya yang signifikan kerasa sih kayak gitu. 15 menit akhir teh. Oh iya, sama pas menit-menit akhir tuh. Ya titik-titik yang rasa tertekan tadi teh, ya kayak ada yang keluar kan. Siap. Ya itulah. Iya. Ya. Bisa dispesifikasi titik-titik yang ditekan dan mengeluarkan itu di mana? Ya kalau tadi tuh kan satu di Bisa sekitaran ambigu perut. gitu ya? Oh iya. Bisa menimbulkan kreativitas dan imajinasi. Otak liarnya udah mulai berjalan gitu. Banyaknya sih sekitaran tubuh sih, di badan, perut bagian belakang, terus di ulu hati, sama di ini nih, di belakang kepala. Yang kerasa sih di situ, yang jelas kerasa ya. Nah titik-titik lainnya sih kurang tahu ya. Kok tanya saya? Nah, kan kamu yang cerita. Oh iya. Saya nggak nanya perasaan lu tadi. Oh sobat tuh. Mangga Kang, mau dilanjut. Oh, dilanjutnya berarti pengalaman saya gitu. Pas menjalani program purifikasi tadi nih. Program DPDR ya, pemurnian unsur sama makhluk ya kalau tadi. Dimulai dari akselerasi hawa panas ya tadi tuh. Ya nggak beda jauh sih sama kayak Kang tadi sebutin gitu. Asalnya olah hawa panas tuh kan. Tadi saya nyoba nafas diafragma langsung
karena sebelum-sebelumnya di perutnya udah kerasa. Mindahin ke diafragma. Terus kerasa tuh. Saya sih kalau tadi ya nggak ngerasain ada energi masuk gitu yang kayak Akang ya kalau pas akselerasi tuh. Cuman si panas dari hawa panasnya tuh meningkat lah, nggak seperti biasanya kalau latihan sendiri gitu. Pas connect relay tadi tuh, gitu aja tadi tuh. Napas diafragma, terus sambil tadi sebarin ke tulang punggung. Di tulang punggungnya pun panasnya makin kerasa. Tapi gimana ya kan, kalau tadi sih pas di di diafragma sih panas ya, beda gitu, panasnya panas banget. Pas salur ke tulang punggung tuh kerasanya nggak sama kayak waktu di diafragma. Panasnya lebih ke nyecap tuh apa bahasa Indonesianya ya? Nyecap tuh, iya. Kayak energinya tuh berbentuk lah ya, termaterialkan gitu. Jadi lebih padat, kecil gitu. Mau dibilang panas juga kayak dingin, dibilang dingin tapi kayak panas gitu ya. Tapi kayak es batu aja kan, es batu juga kan kadang kita kalau megang kelamaan kayak panas gitu kan. Ya mirip-mirip gitulah rasanya tuh pas di diafragma. Terus lanjut ke program DPDR di 15 menit kedua. Ya itu, nah ini mirip kalau yang DPDR tuh. Pas saya tembakan gitu kan, saya niatin ngirim badan astralnya ke langit Nusantara. Terus dari badan astral itu tembakin si program DPDR dibantu oleh hawa panas yang telah diolah di tubuh. Ada feedback ke badan tuh nyelekit, perih-perih gimana gitu ya. Kayak di beberapa bagian tubuh gitu. Tulang tadi akan di tulang punggung ya, di sakitnya ya. Ya, mirip-mirip sih gitu. Di dekat tulang ekor, di apa ya? Perut sebelah kiri bagian belakang lah gitu. Ada nyelekit. Di sebelum-sebelumnya pun gitu. Tapi saya masih belum terlalu ngerti itu tuh kenapa sih kalau pas DPDR nih mengalami respon nyelekit. Dan dari beberapa teman-teman kita juga yang saya baca di testimoni nggak kita doang yang ngerasain ada feedback nyelekit atau korbannya nyelekit atau capek atau apa gitu. Iklan dulu ya. Ikut Jurnal Astral mudah kok. Semudah share video ini atau dengan cari Jurnal Astral di Telegram kamu. Lalu jangan lupa untuk siapkan catatan bagaimana uniknya perjalananmu di sini. Mungkin Akang bisa menjawab pertanyaan itu Kang sebelum lanjut. Ya kan dikeluarin, dibagikan. Oh, berarti itu proses energi yang keluar dari tubuh tuh sakit. Terjadi sakit seperti itu ya? Bukan sakit ya sebenarnya. Bukan sakit sih, itu teh kayak apa sih? Nyelekit tuh bukan sakit. Jadi kayak ada sebagian kecil yang kayak ditekan gitu kan kayak. Nah, seperti itulah. Kayak sesuatu yang mengembung, kemudian jadi mengkerut terus menekan gitu tah. Jadi kayak kita habis meres ya? Kayak meres gitu, kayak yang keperes gitu. Oh, berarti itu yang kita udah 2 minggu kayak gitu baru kejawab sekarang. Ternyata itu tuh tadi apa katanya, respon rasa ketika energinya keluar gitu. Kita menembakkan program. Jadi mungkin wajar ya bagi Akang Teteh merasakan sakit, bukan sakit ya, nyelekit tadi atau tiba-tiba capek setelah program DPDR tuh. Ya wajar lah, kan kita ngebagiin. Iya wajar. Pertanyaan justru tujuannya ngebagiin, tapi kok kenyang gitu. Oh iya. Betul. Nah begitu Kang Teteh, terjawab berarti ya. Oh terus ada cerita nih Kang, tadi salah satu anggota TPJA juga ada yang nge-DM saya. Ya bacain aja. Dia tuh pas program DPDR nge-DM saya katanya tuh. Takut katanya tuh. Saya tanya kan takut kenapa? Dia jawab katanya badannya kayak mau terbang. Nah, saya kan kaget pertamanya. Apakah dia tiba-tiba menjadi hebat gitu kan gitu ya. Tiba-tiba terbang gitu. Tapi
pas saya tanya spesifikin gitu, dia apakah ini tuh rasa doang terbang atau dia beneran tidak napak gitu. Dia tuh nggak bisa ngejawab, bingung karena ketakutan dia, jadi hilang konsen di situ tuh. Tapi sepertinya sih dari jawaban dia gitu, itu tuh rasa yang dia alami gitu. Dimana si badannya tuh berasa terbang aja pas merem tuh. Kebetulan pas lagi di program DPDR. Terus saya juga inget-inget lagi kan, saya juga pernah merasakan hal itu ketika saya fokus. Walaupun saya masih bingung apakah itu tuh sama yang saya rasakan atau dengan yang teman saya rasakan ini, sensasi terbang tidak napak dari lantai atau kursinya tuh. Nah itu tuh penjelasannya gimana ya Kang untuk rasa sensasi seperti itu? Apakah emang kita tuh terbang atau gimana? Jadi biasanya saat fokus sih, saat fokus tuh kan artinya seluruh indera rasa kita tuh ke apa yang kita fokuskan. Jadi seolah-olah ikut keluar bersama si energinya yang dibagikan atau yang dikeluarkan. Itu karena fokus sih biasanya. Jadi ketika fokus kita ke rasa, si fisikal ini nggak kerasa lagi gitu. Jadi seolah kayak terpisahkan gitu. Itu kayak biasanya tuh efek-efek yang juga dialami kalau yang apa istilahnya tuh kalau di perastralan ada yang ngelepas nyurup sukma yang kayak gitulah. Mirip-mirip kayak gitu rasanya teh. Salah satu sub dari astraling kan. Itu tuh kalau udah fokus banget gitu, jadi seluruh sensisnya ke energinya gitu loh. Udah kefokus ke energinya sehingga seolah-olah badannya jadi gak kerasa lagi. Nah pada momen ketika badan tidak berasa itu kan seolah-olah jadi kayak terpisah. Padahal mah enggak sebenarnya gitu. Rasa. Oke. Berarti mungkin kekhawatiran dari teman-teman yang merasakan hal itu tuh, apakah itu ada resiko gitu ketika kita mengalami hal itu, atau sama aja ketika astral biasa pada umumnya gitu? Sama aja, itu mah kan karena pengalaman baru aja. Sesuatu yang kita belum pernah tiba-tiba kita alami ya pasti wajar, efeknya pasti kaget dulu. Kaget dan mungkin ada kekhawatiran atau ketakutan, itu mah wajar gitu. Cuman yang jadi tidak wajar ketika terus berlanjut gitu ya, atau dibesar-besarkan. Misalkan setelah merasa pada malam harinya besok atau setelah merasakan itu kemudian chatting, menginformasikan lah, menceritakan wah gini takut gimana. Nah itu udah maksudnya kan pada saat dia nulis dan komplain itu kan udah utuh semuanya pada sama ininya. Nah yang jadi nggak wajar tuh kalau gitu. Oke, berarti itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan ya Kang Teh sebenarnya. Mungkin nanti di waktu yang akan datang ada yang merasakan hal seperti itu, nggak usah kaget itu. Salah satunya kan kalau misalkan kita ngerasain hawa panas ya, atau ngerasain benturan energi dari dua telapak tangan yang kita satuin, terus kita goyang-goyang gitu kan ya. Kalau kita fokus saja benar-benar kerasa kepadatan di antara dua tangan itu, artinya kan seolah-olah kita bisa merasakan ruang hampa yang ada di dua telapak tangan, kerasa gitu kepadatan di situ. Padahal kan sensor itu adanya di kulit gitu, di tubuh fisikal. Tetapi kok kita bisa ngerasain yang di antara di ruangan tadi, ruang antara dua tapak tadi gitu loh. Nah pada momen pas kita merasakan seperti itu seolah-olah tangan teh udah nggak ada, karena fokus kita udah nggak ke tangan lagi, udah nggak ke fisikal, tapi ke situ, ke tengah. Kebayang nggak maksudnya? Jadi momen kerasa hilang itu sebetulnya karena kita memindahkan fokus gitu. Fokus perhatian kita sudah tidak lagi ke fisikal tapi ke si energinya. Nah momen itulah saat kita merasakan seolah terpisah gitu loh. Nah mending coba deh. Udah susah dipahami kalau nggak dicobain mah. Oke begitu berarti ya. Gimana nih Kang, ada yang mau diceritain lagi nggak? Iya, sensasinya mirip-mirip juga kayak gitu deh. Jadi kan emang kalau pas lagi fokus, kalau saya sih sebelumnya
pernah nyobain itu tuh waktu pas lagi latihan apa itu namanya tuh OBE lah. OBE itu apa itu? OBE yang out of body experience. Jadi kayak latihan ya melepas sukma dan lain-lain lah ya, pokoknya kan latihannya teh waktu pas sebelum tidur. Jadi sebelum tidur teh kita maksain kesadaran kita buat tetap terjaga gitu, biar si tubuhnya teh tidur. Jadi lama kelamaan kan fokus kita teh kayak keluar dari tubuh, terus ngeliatin tubuh kita lagi tidur, terus kita bisa jalan-jalan. Cuman efeknya pas udah bangun capek. Ya. Terus ya keengnya luar biasa. Keengnya. Ya keeng. Jadi kayak apa ya namanya tuh? Keeng teh ya mencekam lah ibaratnya gitu, mencekam. Udah waktu pas keluar itu teh kan. Ya emang kayaknya waktu pas itu teh masih di bawah sih si frekuensinya gitu. Jadi ya ketemunya ya sesuatu yang menyeramkan. Sama sih waktu pas awal-awalnya kan sensasinya kayak gitu. Keluar, terbang, muter-muter. Iya. Ya nikmatin aja sih kalau waktu pas dulu mah. Cuman udah lama nggak kayak gitu lagi. Sekarang mah pakem sama ini aja, sama Astraling yang sekarang. Iklan dulu ya. Indra keenam atau yang kami sebut astrosense itu ada loh di setiap orang. Dan indra ini bisa diaktifkan dengan mudah. Yuk, cari lebih jelasnya dengan bergabung bersama kami di grup Telegram Jurnal Astral. Kami yakin kamu pasti bisa. Wah Kang, lihat nih dari testimoni yang ada di Jurnal Astral. Ini ada nih beberapa yang menarik. Nih salah satu yang dibahas. Ini bacaannya teh nih. Alhamdulillah, perut dan tulang punggung terasa panas. Putaran di telapak tangan juga kerasa mulai dari posisi tangan gitu suaranya. di bawah. Ya kan biar ada personalisasinya gitu. Biar lebih gigi. Putaran di telapak tangan juga kerasa mulai dari posisi tangan di bawah sampai saat memprogramnya jempol di kening. Saat menyalurkan program DPDR di telapak tangan juga kerasa putaran halus. Terima kasih Kang. Tuh. Ini pada kerasa putarannya. Mantap ya. Itu balik saya orang mau nanya. Nah buat akang berdua ini. Wow. Itu tuh emang kayak gitu dalam bentuk program energinya atau itu kembali ke translasi rasa di masing-masing? Kalau dari pemahaman yang saya punya itu tuh balik lagi ke orang-orang yang memprogramnya masing-masing. Orang yang memprogram. Ya orang yang menerimanya, personalisasinya ya gitu. Dari pemahamannya dia tentang energi yang dia dapat. Kalau saya sih itu. Akang apa dong? Kalau tadi baca yang testimoni yang Kang sebutin tuh itu sih jalur energi yang dia tembakan aja sih ya. Tidak mungkin ya, nggak spesifik kerja program dari si program DPDR ini gitu kan. Kan tadi ceritainnya energinya mengalir dari perut ke tulang punggung ya. Tulang punggung terus mengalir ke segitiga tangan untuk menembakkan, berputar gitu kan. Kan itu emang mekanisme yang terjadi ketika menembakkan energi gitu. Mau energi bukan DPDR pun terjadinya seperti itu. Tapi untuk kasus ini kan nembakin program DPDR gitu. Mungkin kalau untuk ngelihat spesifik dari kerja programnya bisa dilihat ke alamnya langsung gitu. Luar biasa. Gimana Om? Lanjut aja. Oke. Kita cari lagi nih testimoninya yang menarik. Ada lagi nggak? Nah ini lanjut. Testi relay Bafalka. Energinya terasa hangat. Penyaluran program DPRD. DPRD. Bentar. Kok suaranya nggak berubah? Kan katanya berubah. Bentar. Udah enjoy yang kayak gini suaranya. Repot ya. Testi relay Bafalka. Energinya terasa hangat. Penyaluran program DPRD. Anggaplah itulah. Terasa gerenyem-gerenyem energinya. Setelah relay off, saya pergi ke Kendan. Banyak sekali Vimana berterbangan dan tahu-tahu saya sudah naik di atasnya. Gerenyem. Udah, balik lagi ke itu. Tapi mirip-mirip sih. Ya, yang awal kan ya, yang sensasinya lekit ya, mungkin di dia gerenyem menyebutnya gitu kan. Bisa. Mirip. Mirip ternyata ya. Saling terkonfirmasi. Ya kondisinya nggak akan beda jauh. Iya sih.
Nah, soalnya kan yang dipakai juga sama gitu. Paling yang agak beda yang tadi ya, yang terbang gitu ya. Bisanya sih sama-sama aja, mirip-mirip. Sensasi sekarang gimana, Kang? Setelah menembakkan energi DPDR tadi gitu ya. Kalau sekarang sih saya emang ngerasanya biasa aja ya, nggak. Mungkin waktu awal-awal nyoba nembak energi gini ya ada sensasi lemes atau gimana gitu ya, karena kelamaan atau gimana. Tapi kalau sekarang mungkin udah sering ya, kan hampir tiap hari itu DPDR, jadi terbiasa sih. Tapi dari teman-teman tuh ada yang cerita lemes atau gimana tuh. Saya pun merasakan gitu. Kalau Akang gimana? Ya kalau saya patut diakui ya, waktu pas tadi emang kerasa energi saya berkurang. Terus kepala terasa gerenyem-gerenyem juga. Ada rasa tekan. Ada yang keluar berarti ya. Ada yang keluar. Cuman ya is okay sih, masih dalam batas aman. Berarti bisa dibilang kita tuh mulai membiasakan membagikan energi ke alam gitu ya Kang ya. Karena dulu kan nggak pernah kayaknya. Perasaan tuh dulu untuk sendiri, latihan hawa panas, napas perut. Sekarang kita ada penyeimbangnya juga untuk membagikan energi tubuh kita ke alam. Jadi kerja nyata. Waduh. Berat. Iklan dulu ya. Apa kamu tahu? Kamu bisa aktifasi AstroSense kamu secara mudah di Jurnal Astral. Tinggal cari grup Jurnal Astral di Telegram, dan kami siap ada buat kamu. Takutnya terafiliasi sama politik, beda apa, satu kubu politik ya. Hati-hati. Tinggal ya. Kelihatannya enggak. Bercanda. Gak usah bahas politik dah. Ribet. Udah jelas kalau dari awal juga. Ya saya enggak tahu. Bukan nanya saya. Nah itu. Saya lupa. Gak ikut-ikutan ini mah. Ya itu logonya itu. Lah kok tanya saya. Lanjut aja. Ya, semoga aja energi yang kita bagikan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Enggak lah. Ya, pokoknya buat semua makhluk yang terkena dampaknya. Semoga berdampak baik untuk seluruh makhluk dan alamnya, berarti gitu Kang ya. Ya. Amin. Kita konsisten aja terus untuk melakukan pemurnian ini tuh. Ya, begitu mungkin. Bener. Terima kasih Kang. Tadi juga nggak dibuka. Ya udah nggak apa-apa. Makasih ya Kang. Terima kasih juga buat semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.